Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Muhammadan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara mentoring dan refleksi dan salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang menegakkan agama Islam di muka bumi ini sehingga kita dapat merasakan perkembangan Islam sebagaimana kita ada rasakan sekarang ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian, fasilitator dan peserta GMB, pada malam ini kita sengaja mengadakan pertemuan untuk mengadakan mentoring dan refleksi tentang ingin mengetahui pemahaman dan pendapat dari ibu-ibu peserta GMB di kelompoknya masing-masing. Acara ini terdiri dari 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, berarti kita semua hendaknya hadir 25 orang. 25 ditambah 5 fasilitator berarti 30 ya, Berna? Ya. Itu diharapkan 30 orang hadir di acara mentoring malam ini. Tapi nampaknya baru beberapa orang yang hadir. Mudah-mudahan dari beberapa yang hadir ini bisa bertanya tentang ini. Kita akan adakan perkenalan, ya. Tadi secara selintas sudah berkenalan dengan Ibu Evni, Ibu Aurora, Ibu Luci, dan lain sebagainya. Tapi kita khususkan pertemuan kita juga dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari UPT SDN 30 Desa Baru. Dengan anggota ada 5 orang, tapi yang baru hadir Ibu Evni ya, Bu Evni. Terima kasih sudah datang, sudah berkenalan wajah kita. Ibu Evni dari SMP, berapa tadi Bu Evni? SMP 7 Sutra, Bu. SMP 7 Sutra, ya selamat malam Bu Evni. Selamat malam, Bu. Jadi satu orang baru anggota saya yang hadir, Bu Erna, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa hadir. Silakan kepada fasilitator selanjutnya yaitu Ibu Ernawati untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu Erna. Ya baik Bu, terima kasih Bu Sri atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Ernawati. Saya mengajar TK yaitu di Negeri Minapai. Saya adalah pengurus komunitas guru belajar pesisir selatan dan juga sekaligus saya fasilitator dalam kegiatan induksi guru merdeka belajar ini. Dan saya ada 5 orang guru yang saya bantu untuk mengerjakan modul guru merdeka belajar di platform sekolahmu. Sama kita ya, sama 5 orang.
Namun di sini sepertinya yang hadir Bu ini Bu Angela ya. Bu Angela sudah hadir. Selamat malam Bu Angela. Lalu Ibu Aurora. Ibu Aurora juga dari TK juga sama dengan Bu Angela. Kita ketemu di sini ya Bu ya. Iya, Bu. Bicaranya di grup. Dan yang dua orang lagi Bu Dewi ada juga, itu guru TK juga. Beliau terkendala masuk mungkin jaringan. Nah, lalu Ibu Wela, Ibu apa? Satu lagi Ibu Liza. Ibu Liza itu adalah guru SMP berapa itu? SMP 2 Bayang. Nah, beliau juga izin untuk tidak bisa hadir dalam kegiatan kita ini. Yang satu orang lagi masih guru TK juga, sudah mengundurkan diri karena beliau ada sesuatu pekerjaan yang tidak bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, itu perkenalan dari saya. Terima kasih Bu Sri. Silakan Bu Sri. Iya, terima kasih Bu Erna. Oh iya, saya kelupaan baru memperkenalkan satu orang yang hadir. Sedangkan 4 orang yang belum hadir, yaitu Ibu Wat Zaitun dari sekolah saya, itu SD 30 Desa Baru. Ibu Wiwi Diayanti dari sekolah saya juga, dari SD 30 Desa Baru Tarusan. Kemudian ada satu lagi Ibu Devi Noviarti dari SD 14 di Guntur Muda. Dan satu lagi Ibu Yelvieni dari SMP di Lengayang juga. Nah, jadi empat-empatnya itu ketika di dalam grup barusan katanya mau hadir, tapi belum ada kabar. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa bergabung dengan kita. Ya, itu teman sekelompok saya itu. Kemudian kita lanjutkan kepada Ibu Ria Utami, ya, fasilitator berikutnya. Silakan Ibu Ria. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni atas waktunya. Perkenalkan, saya Ria Utami, berasal dari SMP Negeri 3 Lengayang. Sekaligus merupakan fasilitator dari kelompok 13 yang beranggotakan 5 orang. Kebetulan hari ini baru masuk satu. Pertama Ibu Luci Petrokasa. Malam Bu Luci. Kemudian yang kedua ada Ibu Nengsi Warni. Ibu Nengsi Warni ini beliau berkendala karena sinyal tadi, Bu. Yang ketiga ada Ibu Ratna Putri Juwita. Yang keempat Ibu Leni Wahyuni dan yang kelima Ibu Yesri Karmenti. Kelima orangnya ini berasal dari SMP Negeri 3 Lengayang, Bu. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Dikembalikan ke Ibu Sri. Ya, terima kasih Bu Ria Utami. Berikutnya ada Bapak kita yang paling ganteng nih malam ini, yaitu Bapak Milka Fadli. Saya senang sekali Bapak Milka Fadli juga adalah mantan mahasiswa kami di STAI Painan. Nah, sekarang sudah menjadi guru di SD mana Pak Milka? Silahkan perkenalkan dirinya. Baik Bu, nama saya Milka Fadli. Saya dari UPT SDN 15 Bunga Pasang, Kecamatan Pajurai. Dan saya adalah fasilitator dari kelompok 11 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ibu Dewi Hasmaria dari LPT SDN 02 Pancung Soal. Dan yang kedua Ibu Elvita Yulita dari UPT SDN 02 Pancung Soal. Dan yang ketiga Ibu Neti Herawati dari UPT SDN 02 Pancung Soal. Dan yang keempat Ibu Elni Efrata dari UPT SDN 02 Pancung Soal. Dan yang kelima Ibu Imi Azhari dari UPT SDN 14 Pancung Soal. Yang hadir hari ini tidak ada satupun Bu, karena sudah di WA juga, tapi belum mungkin ada halangan hadir. Nah, sampai hari ini tidak ada yang satu yang hadir. Terima kasih Bu. Ya.
Terima kasih Pak Melka Fadli. Berikutnya Ibu Wela. Bu Wela dari, ya silakan Ibu Wela. Ada Bu Welanya. Oh, Bu Wela ada. Silakan buka apanya Bu, mikrofonnya. Oh, mungkin Bu Welanya lagi apa? Nah, Oh, bagaimana kita lanjut aja nanti sambil kita tunggu Bu Welanya, Bu. Kita lanjut aja. kita lanjut aja. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, setelah acara perkenalan diri ini, kita masuk ke inti kegiatan kita, yaitu mentoring. Di acara mentoring ini, Ibu Ernawati sebagai narasumber akan memaparkan materi tentang mentoring dan refleksinya nanti akan dipandu oleh Ibu Ernawati bagaimana selanjutnya, bagaimana yang akan kita laksanakan dalam kegiatan GMB ini. Nah, jadi waktu dan tempat room Zoom ini kita silakan kepada Ibu Ernawati. Silakan Bu Erna. Terima kasih Bu Sri atas waktu yang diberikan pada saya. Sebenarnya kenapa saya yang menjadi pemateri itu udah kesepakatan kita bersama. Di sini kita kan ada 5 kelompok. Nah, jadi kita sepakati, kita mencari siapa yang mau menjadi menjadi mentornya dalam kegiatan ini, siapa yang menjadi hostnya, siapa yang menyediakan room, dan teman-teman fasilitator yang lainnya nanti bekerja sesuai dengan yang ada gitu. Misalkan dia mungkin di bagian lainnya gitu. Jadi jatuhlah pilihan kepada saya. Nah, tadi di awal kita sudah perkenalan, berarti kita sudah cukup jelas ya perkenalan kita. Nah, sebenarnya Ibu, saya sama dengan teman-teman yang Ibu guru di sini. Saya juga adalah seorang guru. Saya adalah juga termasuk pengurus komunitas guru belajar. Di sini sama saya dengan Ibu guru, saya sama-sama belajar gitu. Saya juga belajar sama dengan Bu guru. Untuk tampil di sini pun saya juga masih dalam keadaan belajar. Nah, kita langsung aja kita paparkan materi kita. Mohon bantuannya Pak Fadli. Van, tolong Van. Pak Fadli. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah cukup jelas ini materinya? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Nah, seperti yang sudah kita lakukan beberapa hari belakangan ini, teman-teman anggota semuanya sudah melakukan kegiatan menyelesaikan modul Guru Merdeka Belajar di platform sekolahmu, yang mana mulai dari membuat akun sehingga sampailah keluar sertifikat Guru Merdeka Belajar. Nah, itu semuanya ada yang itu semuanya itu ada yang memandu kita seperti kami fasilitator, dan kami fasilitator juga ada yang pandu di atasnya. Nah, jadi kita kerjasama dalam melakukan kegiatan induksi Merdeka Belajar ini. Nah, sehingga hari ini pada malam ini masuklah kita kepada kegiatan sesi mentoring. Nah, dalam kegiatan sesi mentoring ini
teman-teman diharapkan dapat memahami apa itu guru merdeka belajar. Nah, jadi sebelumnya kita teman-teman hanya belajar melalui aplikasi yang dikirim, melalui link yang dikirim dan mengerjakan modul guru merdeka belajar sehingga ada centang hijau. Setelah menyelesaikan centang hijau nanti akan ada sertifikat yang akan diterima dan juga tertera nilai di dalamnya. Nah, untuk nilai ini mungkin tidak pengaruh ya, tidak pengaruh. Namun yang pengaruh itu adalah tingkat pemahaman kita terhadap apa itu guru merdeka belajar. Nah, disinilah di sesi mentoring inilah kita akan gali sejauh mana teman-teman memahami itu. Lanjut Pak Fadli. Presentasinya Pak Fadli. Sebentar Bu Erna. Presentasinya belum. Iya, iya. Nah. Di presentasi tadi Pak Wadli, Bu. yang kolom warna putih di bawah. Nah, ini. Nah, ini dia sesi mentoring. Di sesi mentoring ini kita bukan selain dari sesi mentoring ini kita juga nanti akan adakan refleksi nanti. Akan ada refleksi juga yang mana kita melihat sejauh mana pemahaman ibu-ibu tentang guru merdeka belajar. Lanjut Pak Fadli. Nah, ini adalah teman-teman fasilitator. Teman-teman fasilitator yang mana kita bekerja sama dalam sehingga terlaksananya kegiatan mentoring pada hari ini. Yang pertama itu sudah kenalan tadi ya Ibu Dr. Sri Wahyuni, saya sendiri, Ibu Ria Utami, Bapak Milka Fadli, dan Ibu Wira Putri Ramadhani. Nah, mereka inilah yang membantu kita sehingga kita terlaksanalah kegiatan kita pada hari ini. Lanjut. Nah, sebelum kita melakukan mentoring, terlebih dahulu kita buat kesepakatan. Nah, ya Bu ya. Kesepakatan yang pertama itu, apa bisa diperbesar Pak Fadli? Ini sudah besar, Bu. Sudah besar ya? Ya. Karena saya gunakan HP jadi kecil. Nah, baca di laptop. Kesepakatan yang pertama yaitu peserta memute mikrofonnya jika belum mendapatkan izin. Nah, kesepakatan yang kedua, peserta menyimak pemaparan narasumber dengan semangat. Kesepakatan yang ketiga, jika ingin menyampaikan pendapat, tulis nama dan sekolah di kolom chat. Nah, jika teman-teman setuju dengan kesepakatan ini, ketik iya pada kolom chat. Jika tidak, ketik tidak, serta alasannya. Gimana teman-teman? Silahkan tulis di kolom chat tentang kesepakatan kegiatan kita pada malam ini. Ya, kita lihat ya. Siapa yang udah kirim chat, setuju apa tidak dengan kesepakatan kita? Iya, kata Bu Enggela setuju. Nah, teman yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan kesepakatan kita ini? Oh ya, Pak Milka juga bilang setuju. Bu, siapa nih Bu Luci setuju. Oke. Bu Aurora juga setuju. Berarti dari berapa partisipan di sini banyak yang mengatakan setuju. Nah, kita lanjut kegiatan kita.
Lanjut Pak Fadli. Nah, kegiatan kita ini adalah kegiatan mentoring guru Merdeka Belajar. Nah, tujuan dari kegiatan kita ini adalah mengenal lebih jauh tentang Merdeka Belajar dan penerapannya. Jadi setelah teman-teman mengerjakan kegiatan modul guru Merdeka Belajar di sekolahmu, sekarang kita gali lebih dalam lagi apa itu Merdeka Belajar dan bagaimana penerapannya. Oke, Ibu. Silakan Pak Fadli lanjut. Lanjut Pak Fadli. Lanjut aja. Nah, ini alur kegiatan kita hari ini. Nah, alur kegiatan kita yaitu 5 menit itu tentang penjelasan tujuan, alur, dan perkenalan fasilitator yang sudah kita lakukan. Lalu 90 menit lebih kurang ya, itu adalah kegiatan mentoring program guru Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Lalu 15 menit nanti ada tanya jawab, nanti teman-teman bisa tanya mengenai bagaimana guru Merdeka Belajar, bagaimana pelaksanaannya, mulai dari pembuat akun, sehingga pelaksanaannya, atau mungkin masih ada teman-teman yang belum mengerjakan modul GMB-nya hingga 100%, atau bahkan teman-teman ada yang belum menerima sertifikat. Nah, nanti boleh ditanyakan ya, atau ke depannya kegiatan kita ini bagaimana, boleh ditanya. Lalu nanti kita adakan refleksi. Nah, untuk kegiatan refleksi ini, nanti teman-teman akan mengunggah di sosial medianya masing-masing dengan ada mention ditujukan kepada siapa, nanti akan di-share di grup. Nah, ya, nanti akan memberi refleksi. Nanti refleksinya akan kita bahas di sini. Kita langsung buat refleksi. Jadi besok atau hari ini setelah ini kita langsung share di sosial medianya. Nah, bagi teman-teman yang mau mencatat nanti tentang mentoring kita ini, silakan sediakan pulpen dan kertasnya, sehingga untuk refleksi kita dan terakhir adalah penutup malam ini. Lanjut Pak Fadli. Nah, kita masuk kepada mentoring, yaitu menonton 3 buah video ya. Nanti kita akan menonton 3 buah video. Yang pertama video ini, silakan buka Pak Fadli. Suaranya kurang terdengar Pak Fadli. Nah, itu dia. Bagaimana Bapak Ibu, apakah suaranya cukup jelas tadi? Atau perlu kita ulang lagi videonya? Bagaimana teman-teman? Apa kita ulang videonya atau kita lanjut? Nah, sepertinya teman-teman diulang aja, Bu. Nah, diulang aja. Ulang Pak Fadli, diulang. Tapi suaranya coba agak diapakan dikit Pak Fadli.
Diulang videonya Pak Fadli. Lanjut Pak Fadli. Nah, dari video tadi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua tentang video Ibu Wanti tadi? Kira-kira apa? Silahkan teman-teman memberikan pendapatnya tentang video tadi. Boleh dengan cara raise hand, mengangkat tangannya, atau boleh juga dengan kolom chatting. Silakan teman-teman berikan pendapat tentang video Ibu Wanti tadi. Siapa ya yang kira-kira bisa memberikan pendapatnya tentang Ibu Wanti? Ibu Wanti itu adalah seorang guru PNS ya yang ditempatkan di daerah yang sangat terisolir sepertinya. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya, silakan ditulis di kolom chatting juga boleh. Atau raise hand juga boleh, angkat tangannya. Tadi sepertinya suara videonya kurang jelas Pak Fadli. Nah, ada Bu? Apakah Halo, ada? Assalamualaikum Ibu. Ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Erna. Nah, Waalaikumsalam Ibu Rora. Terima kasih Ibu udah angkat Ya. tangan. Ya. Ya, Silakan. di sini ya. Saya di sini mencoba untuk menalar video yang tadi ditayangkan. Di sini saya melihat bahwa Ibu Wanti tadi ya Bu ya. Ibu Ya. Wanti ini sosok seorang guru yang semangatnya tinggi dalam mengajar dan tulus sepertinya Bu ya. Meskipun jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah sepertinya kurang bagus ya Bu ya jalannya, tapi beliau tidak memudarkan semangatnya untuk mengajar anak-anak. Jadi di sini kita salut sama Ibu Wanti. Iya. Iya. Seperti itu Sekali. pendapat saya Bu. Iya. Nah, terima kasih Bu Aurora. Iya. Itu Sama-sama pendapat Bu. ya, pendapat tentang Bu Wanti oleh Ibu Aurora. Nah, kita sekarang lihat chatting ya. Menurut Ibu Efni, kata Bu Efni, Ibu Wanti itu adalah seorang guru yang tangguh dan hebat, walaupun banyak rintangan yang ada di hadapan, yang dihadapinya. Nah, benar sekali ya Bu ya. Ibu Angela, melalui komunitas GMB, Ibu Wanti tadi semangat lagi mengajar. Yang awalnya tadi dia sudah mulai putus asa karena sarana dan prasarana sekolahnya dan jalan menuju ke sana cukup banyak rintangan. Nah, benar ya Bu ya? Benar sekali. Ternyata Ibu Wanti ini adalah guru yang
tangguh. Dia awalnya tadi dia mengeluh bagaimana sarana prasarana di sekolahnya tidak memadai, tidak ada listrik juga katanya tadi di sana. Tidak ada listrik, tidak ada internet, telepon. Jadi Bu Wantinya ada keluhan di awal. Nah, apalagi sekolahnya yang jauh, dia mengendarai motor dengan jalannya yang masih jalan tanah tadi itu. Ternyata setelah mereka Bu Wantinya bergabung di komunitas guru belajar, Ibu Wantinya gimana nih pendapat Bu Angela? Kita baca lagi ya. Nah, setelah bergabung di komunitas guru belajar, Ibu Wanti semangat lagi mengajarnya. Nah, karena ada motivasi dari teman-teman yang mereka baca. Nah, ya, mereka baca melalui apa tadi? Melalui surat kabar. Mereka membaca, Bu Wantinya membaca surat kabar dari guru-guru lain mengenai praktik baiknya yang dilakukan di sekolahnya, dan juga Bu Wanti juga mengikuti diskusi-diskusi. Nah, jadi disitulah menambah semangat Ibu Wanti. Nah, seperti itu. Atau masih ada yang lain, teman-teman, tentang Bu Wanti ini? Masih ada? Nah, sekarang kita lanjut aja Pak Fadli. Nah, ternyata tidak hanya Bu Wanti yang belajar bersama di komunitas guru belajar. Ternyata banyak sekali guru-guru yang belajar di komunitas guru belajar ini. Nah, contohnya itu di Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah banyak guru-guru yang bergabung di komunitas guru belajar. Nah, Pesisir Selatan ini juga sudah ada KGB-nya, KGBN Daerah Pesisir Selatan namanya. Nah, di KGB Pesisir Selatan ini sudah ada grupnya juga, ada 2 grup, ada namanya grup komunitas belajar Pesisir 1, komunitas guru belajar Pesel 2, yang mana di dalamnya sudah ada Bapak Kepala Dinas, bapak-bapak yang seperti Bapak Lendra, itu Bapak Lendra itu adalah Kasih SD ya Bu Sri ya. Ada Ibu Erneli juga di dalamnya, Kasih PAUD, ada masih banyak lagi pejabat-pejabat dinas pendidikan yang udah bergabung. Nah, ya. Jadi tidak hanya Bu Wanti. Ada Pak Kabid, Pak Kai, siapa nama? Pak Yen ya Pak. Pak Yen Rizal. Melihat, mereka melihat juga komunitas guru belajar. Nah, disitulah para guru pesisir selatan belajar bersama komunitas guru belajar ini. Contohnya saya sendiri ya Bu ya. Saya awal bergabung di komunitas guru belajar itu pada tahun 2018. 2018 itu awalnya saya hanya mengamati, saya menyimak kegiatannya apa gitu. Di antara sekian banyak itu saya yang guru TK. Saya guru TK, ada satu Ibu Lydia namanya juga, tapi saya guru TK. Ketika ada sebuah link waktu itu untuk mengajak ada sebuah pelatihan, yang mana setelah saya mendaftar, saya melihat di sana itu, kenapa guru-guru yang ada itu hanya guru SD, SMP, tidak ada satupun yang guru TK. Nah, di situ saya akhirnya ragu awalnya untuk mengikuti, karena dorongan dari kepala sekolah juga, akhirnya saya ikuti. Ternyata setelah saya ikuti benar-benar luar biasa sekali ilmu yang diberikan oleh komunitas guru belajar ini. Nah di situ sampai sekarang ini saya masih bertahan di komunitas guru belajar ini, dan sudah banyak praktek-praktek baik pembelajaran guru lain, guru se-Nusantara yang saya lakukan di dalam kelas saya. Ada itu seperti saya pernah membaca surat kabar guru belajar KGB gitu ya. Di sana ada cerita Bapak Rizky waktu itu ya, saya baca ya. Bapak Rizky ini adalah seorang guru SMP. Seorang guru SMP, dia
mau mengembangkan literasi berbicara pada muridnya. Lalu Bapak Rizky ini dia membuat apa? Topi bercerita judulnya. Topi berceritanya gini. Siapa murid yang dapat topi, maka murid itulah bercerita di depannya. Bercerita apa saja. Nah, jadi seperti itu Bapak Rizky itu mengembangkan literasi komunikasi, literasi berbicara muridnya. Lalu saya merasa tertarik dengan cerita Pak Rizky tadi. Saya pikir, apakah kira-kira bisa saya terapkan di TK gitu. Nah, lalu saya modifikasikan, bukan topi berbicara, tapi saya buat judulnya bunga bercerita. Nah, dengan bunga bercerita ini sama ketika murid itu mendapatkan bunga dari gurunya, maka esok hari murid itu akan bercerita. Bagaimana caranya? Di sini saya melibatkan orang tua murid. Nah, orang tua murid saya libatkan, saya ajak kerjasama pada orang tua murid. Jika ada anak kita yang membawa bunga ke rumah, berarti anak kita orang tua harus membacakan buku cerita kepada anaknya. Nah, jadi itu cara saya. Ketika orang tua sudah membacakan cerita ke anaknya, keesokan harinya dia berangkat ke sekolah, mereka si anak tadi itu bercerita di depan teman-temannya. Nah, jadi itulah cara saya mengembangkan komunikasi juga, mengembangkan kosakata anak melalui bukan bercerita tadi. Nah, dari mana saya dapat itu? Dari komunitas guru belajar, dari cerita-cerita para guru yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran di kelasnya. Nah, tidak hanya itu saja, pokoknya masih banyak lagi cara-cara guru yang saya tiru dan saya coba praktekkan di kelas saya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi tidak hanya Ibu Wanti ya, kalau Bu Wanti tadi dia permasalahan sarana prasarana, tetapi dia juga membuatkan pembelajaran yang menarik juga bersama muridnya di sana tadi. Karena dia juga dapat ilmu dari komunitas guru belajar. Nah, ternyata setelah video Bu Wanti tadi itu, setelah dia bergabung di komunitas guru belajar, dia meniru praktek-praktek baik guru-guru lain, lalu dia mengajak teman-teman para guru lain, teman-temannya yang ada di sekolahnya, untuk bergabung juga di komunitas guru belajar. Nah, itu adalah cara Ibu Wanti tadi. Nah, sekarang lanjut. Ada apa sepertinya ya? Kita lihat kolom chat ya. Kata Bu Angela, bagaimana cara mendapatkan bunga itu, Bu? Berarti cara ini karena Bu Angela ini adalah guru TK juga ya, penasaran mungkin ya. Bagaimana cara mendapatkan bunga itu? Itu cara kita lagi ya. Nanti kita udah buat kesepakatan, udah bisa kita kasih tahu kepada murid bagaimana cara mendapatkannya. Kegiatan bunga bercerita ini saya lakukan itu ketika kegiatan penutup. Nah, jadi di kegiatan penutup itu saya lakukan setiap hari gitu. Dari tadinya anak murid sayanya 18 orang, lalu saya bagi gitu. Saya bagi. Jadi murid itu dalam satu hari itu dia dapat bercerita 2 orang. Dapat cerita 2 orang. Caranya bagaimana? Kita kan punya catatan sendiri. Siapa aja yang kita catat gitu. Tapi pura-pura kita beri bunga gitu. Ayo siapa lagi dengan permainan misalnya gitu. Ayo siapa ya yang hari ini yang dapat bunga. Nanti mungkin melalui apa gitu kan. Nanti akhirnya kita serahkan bunga itu tadi ke murid. Nah, murid yang belum dapat giliran. Bunganya ini kita buat sendiri ya, mungkin bunga dari kertas, dari plastik atau dari apa. Kebetulan bunga yang saya gunakan ini adalah bunga memang sudah ada pajangan dinding gitu, sudah ada pajangan di dinding. Bunga ini adalah untuk berhitung, misalkan bunga ini ada di dinding gitu ya, ada 5 karena angkanya 5 gitu, bisa dimainkan sama anak juga gitu. Jadi
saya manfaatkan aja bunga itu untuk diserahkan ke murid. Nah, lalu kita juga informasikan ke orang tua murid melalui WA group, ya, karena saya udah dari semenjak adanya WA itu saya udah buat grup dengan orang tua murid. Nah, jadi menginformasikan orang tua murid cara-caranya bagaimana gitu. Ternyata orang tua murid itu sangat antusias sekali terhadap kegiatan bunga bercerita ini. Malahan ya setelah dia berarti orang tua ini juga membantu kita gitu, membantu kita untuk menceritakan cerita kepada anaknya. Nah, jadi kita tinggal menampilkan penampilan anak, nah gitu. Ternyata orang tua muridnya tidak sabar untuk melihat penampilan anaknya. Kadang belum lagi kita pulang ya, udah dapat chatting, Ibu kirim dong videonya, Bu, kirim video anaknya gitu. Ada sabar gitu. Ternyata di sini Bu, dampaknya dampak dari bunga bercerita itu sangat jelas sekali gitu, sangat berdampak sekali. Buktinya contohnya ya, dengan kegiatan bercerita tadi, bunga bercerita tadi, murid saya itu sering meminta dibelikan buku oleh mamanya. Tadinya mungkin awalnya dia tidak ada minat untuk membaca buku. Kalau di TK kan buku bergambar ya Bu ya. Jadi dia minta beli buku. Bahkan setiap hari dia bawa buku-buku cerita dari rumahnya. Lalu pas waktu istirahat dia nanti sambil tidur-tiduran dia buka-buka cerita bersama temannya. Padahal dia tidak bisa baca, tapi kan baca gambarnya. Berarti di sini sudah ada dampaknya, sudah ada minat murid terhadap buku gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat. Nah, dan seketika murid itu bercerita, mereka sudah menambah kosakatanya. Nah, disitulah saya melihat murid saya, oh ternyata tingkat hafalannya si murid ini tinggi. Ada tingkat hafalan murid ini biasa aja. Di situ saya lihat. Nah, bahkan ada murid itu yang hanya bisa membaca gambar saja. Bahkan ada murid itu yang membaca cerita itu mungkin dia rekam orang tuanya bercerita, lalu seperti persis apa kalimat-kalimat yang ada di buku itu. Nah, berarti di situ saya melihat murid saya tingkat pemahamannya tentang dirinya gitu. Dia paham, dia kelebihannya, dia daya ingatnya kuat. Itu saya lihat gitu. Seperti itu Bu Ibu Angela. Itu adalah pengalaman saya yang mana telah mempraktekkan kegiatan mempraktekkan kegiatan yang ilmunya saya dapat dari komunitas guru belajar. Itu. Nah, silakan lanjut Pak Fadli. Nah, ini adalah video yang kedua. Teman-teman, saya harapkan di sini teman-teman juga bisa mencatat apa yang ada, apa yang diucapkan oleh Ibu siapa namanya? Bu Najla Shihab. Nah, apa yang disampaikan Ibu Najla Shihab ini, dan ini nantinya juga akan jadi bahan refleksi bagi kita. Nah, silakan Pak Fadli. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pendidik dengan beragam peran yang hadir di Temu Pendidik Nusantara hari ini. Iya, Suaranya Pak Fadli. Tidak enak bicara sudah anak-anak, karena saya yakin tidak ada yang bisa jadi pembicara yang lebih baik sebetulnya. Tidak ada yang bisa menjadi pembicara yang lebih ekspresif dibandingkan yang sudah tampil di depan kita. Mungkin kita kasih tepuk tangan satu kali lagi buat mereka. ada jelas keluar suaranya. Karena ini banyak yang mengharukan buat saya. Kalau di sini kurang jelas lah. Kalau teman-temannya lain bagaimana? Iya, kurang terdengar, Bu. Tolong lagi Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pendidik dengan beragam peran yang hadir di Temu Pendidik Nusantara hari ini. Kurang jelas suaranya Bu, kata Bu Lucy. Coba volume laptopnya Pak. Sebetulnya tidak ada yang
bisa menjadi pembicara yang lebih ekspresif dibandingkan dengan anak-anak yang tadi sudah tahu. Tadi Pak Fadli pakai speaker ya, speaker. Iya, speaker tadi mana Fadli? Hari ini banyak yang mengharukan buat saya, Bapak dan Ibu, tapi terutama rasa haru ini muncul sebetulnya sejak hari Rabu kemarin. Pada saat mendengar begitu banyak cerita dari penggerak-penggerak guru belajar dari berbagai daerah yang menempuh perjalanan begitu jauh, naik kapal, lewat jalan darat, lewat... Berarti belum bisa terdengar. Ada 400 guru dari 3 Pak Fadli. yang hadir hari ini dan 1000 guru yang akan 1000 guru yang akan bergabung besok di 80 kelas lokakarya yang diselenggarakan kampus Guru Cikal bekerja sama dengan SMU 28 sebagai tuan rumah, SMK Negeri 57, SDN 12 dan 13 Cilandak, SMP Negeri 68. Masih belum terdengar ya? Terima kasih sekali untuk semua teman-teman. Ketahuilah bahwa bukan cuma percakapan hari ini, semua perjalanan, semua temu pendidik. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya, mungkin Pak Fadlinya lagi setting atau gimana. Berbelajar serta pancaran dari Merdeka Belajar sesungguhnya yang tidak hanya terjadi hari ini, tapi terjadi sepanjang hari sebetulnya di semua daerah yang menjadi bagian dari komunitas ini. Pada saat kita bicara Merdeka Belajar, Ibu dan Bapak, saya tuh selalu terbayang anak-anak. Semua acara kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar itu selalu mulai dari Apakah bisa Pak Fadli? Indonesia itu dunianya hanya sebatas ruang kelas. Kalau tidak ada terdengar suara nanti berarti tidak juga bisa memahami teman-teman nanti tentang video ini. Lanjut aja Bu Erna. Lanjut gimana Bu? Nanti kita membahas tentang video ini. Ini yang pentingnya Bu. Nah, ini kan. Boleh. Tak ada yang sempat loh. Kita tunggu aja ya Bu ya. Ya. Apa tuh? Kenapa boleh? Ibu pendidik dengan beragam peran yang hadir di Temu Pendidik Nusantara selalu tidak bicara sesudah anak-anak karena saya yakin tidak ada yang bisa jadi pembicara yang lebih baik, tidak ada yang bisa menjadi pembicara yang dibandingkan dengan anak-anak yang tadi sudah tampil di depan kita. Mungkin kita kasih tepuk tangan satu kali lagi buat mereka. Oke, partisipan sudah 12 orang ini tadi Bu Erna. Iya. 9 orang kita ya. Ditambah dengan Bu Leni. Iya, Dan ini Leni sama Dewi Asmarina ya. Ah? Iya. Bukan sampai tadi mana dia boleh ni. 1000 guru yang akan bergabung besok di 80 kelas lokakarya yang diselenggarakan kampus Guru Cikal bekerja sama dengan SMU 28 sebagai tuan rumah, SMK Negeri 57, SDN 12 dan 13 Cilandak, SMP Negeri 68 dan Sekolah Cikal Cilandak. Bagaimana? Apa Ibu Ria bisa bantu? Bu Ria bisa share screen? Percakapan hari ini sebetulnya, tapi semua perjalanan, semua Masih kurang terdengar, Bu Erna. Ibu apa bisa? Bu Sri bisa bantu enggak Bu Sri? Kira-kira bisa Pak Fadli? yang sudah diselenggarakan sebelum Temu Pendidik Nusantara ini.
menjadi inspirasi dan sumber belajar serta pancaran dari Merdeka Belajar sesungguhnya yang tidak hanya terjadi hari ini, tapi terjadi sepanjang hari sebetulnya di semua daerah yang menjadi bagian dari komunitas ini. Pada saat kita bicara Merdeka Belajar, Ibu dan Bapak, saya tuh selalu terbayang anak-anak. Semua acara kampus guru Cikal dan komunitas guru belajar itu selalu mulai dari anak-anak. Sebagian besar anak Indonesia itu dunianya hanya sebatas ruang kelasnya. Mimpinya hanya terbatas tingginya tangan untuk menjawab pertanyaan. Pak Fadli, coba kita ke video selanjutnya, kira-kira bisa tidak? Suara saya terdengar, Bu Erna. Suara saya terdengar, Bu Erna. Halo, Bu. Halo. Halo, Bu. Halo. Nah, udah bisa ya. Sudah anak-anak, karena saya yakin tidak ada yang bisa jadi pembicara yang lebih baik sebetulnya, tidak ada yang bisa menjadi pembicara yang Halo, Bu. Halo, suara saya terdengar. Gimana, Bu Erna? Gimana Pak Fadli? Suara saya terdengar, Bu. Halo. Kalau enggak ada kita lanjut aja, Bu. Kita lanjut aja. Ya. Pak Fadli udah bagi ini. Ini adalah video yang mengantarkan kita untuk pemahaman guru Merdeka Belajar sebenarnya. Nah, tapi karena kendala teknis ya, tidak bisa terdengar suaranya, kita lanjut aja. Nah, di sini ada dua kolom. Yang mana di masing-masing kolom itu ada ada makna yang berbeda. Nah, makna yang berbeda itu maksudnya kita baca satu persatu ya, Bu ya. Manakah di antara kolom ini yang miskonsepsi belajar? Nah, kemarin kita kan sudah membahas di modul GMB di sekolahmu. Nah, mungkin di sini ibu-ibu mungkin sudah ada bayangan juga ya, apa itu miskonsepsi Merdeka Belajar dan apa itu Merdeka Belajar. Nah, kita lihat yang pertama ini. Yang pertama ini katanya belajar perlu insentif eksternal. Nah, apakah ini termasuk miskonsepsi belajar atau bagaimana menurut Ibu? Sedangkan di kolom sebelah kanan ini mengatakan bahwa belajar sebagai kebutuhan alamiah. Nah, di antara dua kalimat ini, manakah yang menurut teman-teman yang miskonsepsi belajar? Teman-teman boleh raise hand atau boleh buat di kolom chattingnya di antara dua kalimat ini. Silakan. Katanya begini, belajar itu perlu insentif atau eksternal. Belajar itu perlu insentif eksternal. Sementara di kolom sebelahnya, belajar sebagai kebutuhan alamiah. Manakah yang eksternal? Manakah yang miskonsepsi? Ada apa di sini? Kita lihat.
Sudah ada 3. Kata Bu Angela, yang kiri adalah miskonsepsi belajar. Sedangkan Ibu Aurora mengatakan yang pertama miskonsepsi. Bu Lucy, belajar perlu insentif eksternal. Maksudnya Ibu Lucy ini gimana? Belajar perlu insentif eksternal itu apakah miskonsepsi atau merdeka belajar? Coba diapakan lagi Bu, dijelaskan miskonsepsi. Nah, berarti sudah ada tiga dari teman kita mengatakan bahwa miskonsepsi belajar itu adalah belajar perlu insentif. Jadi di sini ya Bu ya, kita belajar itu tidak harus ada insentif. Nah, jadi di dalam Merdeka Belajar itu meyakini bahwa belajar itu adalah kebutuhan alamiah dari diri kita itu. Jadi kita tidak harus ada insentif, tidak harus disuruh oleh kepala sekolah, tidak menunggu itu ya Bu ya. Jadi memang menjadikan sebuah kebutuhan bagi kita. Nah, berarti teman-teman di sini sudah mulai memahami mana yang miskonsepsi belajar, mana yang merdeka belajar. Nah, kita lihat yang kedua. Di kiri, di kolom kiri mengatakan belajar itu harus dari ahlinya. Sedangkan di sebelah kanan, belajar dari sesama guru. Nah, manakah yang miskonsepsi dan manakah yang merdeka belajar? Silakan, atau ada yang raise hand? Silakan Bu. Kita coba diskusikan di sini. Maka di antara kalimat berikut yang miskonsepsi dan manakah yang merdeka belajar? Kata Ibu Lucy, merdeka belajar dari sesama guru katanya. Yang Miss belajar dari ahli, Ibu Angela. Kalau Ibu Aurora, kolom pertama miskonsepsi dan kolom kedua merdeka belajar. Berarti miskonsepsi itu belajar dari ahli, itu adalah miskonsepsi. Sedangkan belajar dari sama guru adalah merdeka belajar. Oke. Ada yang lain Bu? Atau yang angkat tangan? Coba kita, kenapa? Gitu. Coba kita bahas. Coba pendapat teman-teman yang lain. Ya, Ibu Dewi Hasmarina. Silakan dihidupkan mic-nya, Bu. Ibu Dewi Hasmarina. Nah ya, kenapa belajar dari sesama guru itu adalah merdeka belajar, dan kenapa juga belajar itu tidak harus dari ahlinya? Ayo, silakan Ibu. Ya, yang angkat tangan Ibu Dewi itu, Bu Erna. Ibu Dewi? Ya. Dewi Hasmarina. Iya, silakan Ibu. Tapi suaranya masih ditutupnya tuh. Iya. Silakan buka mic-nya. Udah. Nah, sekarang kita bahas sama-sama aja ya Bu ya. Ternyata di komunitas guru belajar itu meyakini bahwa belajar yang merdeka itu adalah belajar dari sesama guru. Sama seperti pengalaman yang saya ceritakan tadi itu. Saya belajar dari guru lain gitu. Yang mana saya tidak kenal sama Bapak Rizky tadi itu. Saya baca tulisannya, saya baca praktik baiknya di surat kabar guru belajar, lalu saya terapkan. Berarti itu saya sudah belajar bersama guru yang mana saya tidak kenal. Nah, jadi di komunitas belajar itu meyakini Bu, tidak harus belajar dengan ahlinya saja, harus dengan yang harus dari dosen, yang datang dari luar gitu. Tapi kita
belajar itu memang sama guru, sesama guru yang mana guru itu sudah berhasil menerapkan praktik baiknya di kelas bersama murid-muridnya. Itulah belajar sesungguhnya di KGB ini. Nah, lanjut kita yang ke nomor 3 itu, belajar itu cukup terbatas how to katanya, dengan caranya saja gitu. Bagaimana caranya? Itu miskonsepsi apa Merdeka Belajar. Lalu di samping sini, belajar dengan tujuan dalam konteks. Ada tujuannya katanya. Nah, silakan saya minta pendapat teman-teman yang lain juga. Yang nomor 3 ini bagaimana kira-kira? Mana yang Miss dan mana yang Merdeka Belajar? Nah, ini Bu Aurora juga bilang belajar itu tidak harus dari ahlinya, karena belajar itu bisa dari mana saja, dari siapa saja ya Bu Aurora ya. Bu Angela, yang sesama guru banyak pengalamannya Bu. Benar. Nah, kita belajar dari pengalaman guru ya Bu ya, Bu Angela. Nah, sekarang kita yang nomor 3-nya. Manakah di antara kolom ini yang Miss dan mana yang Merdeka Belajar? Silakan Ibu. Saya ingin dengar suaranya juga, Bu. Nah, kita sini sama-sama belajar ya, Bu ya. Silakan suaranya. Hah? Nah, kata Ibu Leni Wahyuni, yang kiri Miss Kesopsi lagi ya, yang Miss lagi di kiri, dan yang kanan Merdeka Belajar. Nah, oh ya benar. Oh jadi WA Mak Wan. Jadi di KGB itu meyakini juga kalau belajar itu ada tujuannya. Hanya sekedar tanya saja, tetapi ada tujuan yang perlu kita capai di dalam pembelajaran itu. Nah, kita lanjut. Yang ke nomor 4-nya, belajar diburu target. Lalu yang di sebelah kanannya, belajar butuh waktu. Nah, manakah di antara yang kedua ini, kalimat yang dua ini, manakah yang Miss dan mana yang Merdeka Belajar? Silakan Ibu, pendapatnya mana yang Miss? Apakah harus mengejar target dalam belajar itu atau butuh waktu untuk mencapai tujuannya? Angela lagi. Nah, jadi diburu target itu adalah Miss kata Ibu Angela. Berarti belajar butuh waktu itu adalah Merdeka Belajar. Nah, jadi Bu Leni juga sama, Merdeka Belajar yang kanan, yang kiri masih Miss juga. Nah, banyak ya Bu, kita mungkin pernah kita mengalami seperti itu. Kita hanya kejar target, yang penting selesai gitu. Tapi tanpa kita perhatikan, kira-kira murid kita paham tidak apa yang kita sampaikan itu, materi yang sudah kita berikan itu. Pokoknya selesai, ayo cepat-cepat selesai, targetnya ada gitu. Sementara di Merdeka Belajar ini meyakini belajar itu butuh waktu. Mungkin di pertemuan pertama kita tidak mencapai tujuannya, bisa kita lanjut lagi. Jadi butuh waktu untuk itu. Sehingga murid itu benar-benar tercapai tujuan belajarnya dan murid-murid memahami apa yang dia pelajari. Nah, lalu yang terakhir adalah kompetensi bersifat individual. Sedangkan di sebelah kanan kompetensi tumbuh bersama lingkungan. Nah, manakah di antara yang kedua ini, kalimat yang kedua ini yang Miss dan mana yang Merdeka Belajar? Silahkan lagi, Bu. Di sini bahwa belajar itu sifatnya berkolaborasi ya Bu ya. Sifatnya berkolaborasi ini terlihat pada kompetensi tumbuh bersama lingkungan. Jadi belajar itu berkolaborasi. Jadi belajar itu tidak individual sifatnya. Seperti itulah. Berarti yang di sebelah kolom di sebelah kiri ini adalah Miss semua.
ini semua, dan sebelah kanan adalah marketing yang ditulis oleh para teman-teman. Di sini berarti kita sudah bisa melihat teman-teman sudah mulai memahami mana Ayo Pak Fadli. Nah, di sini dapat kita simpulkan. Disimpulkan sini lagi Pak Fadli. Guru merdeka ini adalah, guru yang merdeka belajar itu adalah yang pertama, ini dari video tadi ya, dari video yang kita tonton tadi, karena kita tidak sempat menonton video. Apa lagi Pak Fadli sebelum ini Pak Fadli? Bukan, lanjut. Setelah ini. Ya ini, bukan. Yang ini aja. Nah, kita lanjut aja ya, karena waktunya udah sudah 20.23. Kita lanjut. Ternyata kita di video itu dapat kita simpulkan bahwa guru merdeka belajar itu adalah belajar dengan melibatkan murid, bagaimana murid itu dapat menentukan tujuan belajarnya. Jadi ternyata seperti itu, Bu. Belajar melibatkan murid dalam menentukan tujuan belajarnya. Yang kedua itu memberi pilihan cara. Jadi guru yang merdeka belajar itu memberi kesempatan kepada muridnya untuk bagaimana cara belajar yang baik bagi muridnya. Yang ketiga itu adalah melakukan refleksi. Guru merdeka belajar itu dia melakukan refleksi. Jadi setelah guru itu mengajar, memberikan pembelajaran kepada muridnya, guru merdeka belajar itu merefleksi dirinya. Sudah sampai di mana, apakah sudah tercapai tujuan muridnya dalam belajar yang yang diberikannya. Jadi dia melakukan refleksi. Jadi itulah guru merdeka belajar. Mungkin di antara yang pertama ini melibatkan murid itu dalam menentukan tujuan, mungkin kita belum bisa melakukannya secara baik, tapi kita coba belajar karena itu adalah cara guru merdeka belajar. Maupun seperti memberi pilihan cara. Jadi mungkin selama ini kita cara belajar itu menurut kita sebagai guru itu kita lihat kita memberi kesempatan kepada murid itu menurut dia cara belajar yang mana baik bagi murid. Jadi perlahan Bu, di Merdeka Belajar itu perlahan kita mulai lakukan seperti itu. Guru Merdeka Belajar. Nah, sekarang berarti sesi sore ini kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke refleksi GMB. Nah, di sini teman-teman, refleksi GMB ini adalah teman-teman nanti akan mengunggah refleksinya tentang pemahamannya mengenai guru merdeka belajar ini. Nah, caranya seperti ini. Ini adalah panduannya. Ini ada kanvas refleksi guru merdeka belajar. Di sini juga ada 2 kolom ya. Kolom sebelah kiri, keadaan dulu. Jadi keadaan kita dahulu gitu. Keadaan kita sebelumnya. Sebelum melakukan GMB. Yang di kolom kanan ini adalah rencana ke depannya. Karena kita sudah mengikuti guru merdeka belajar, jadi rencananya apa? Nah, di sini ada tiga ya. Yang pertama miskonsepsi belajar, yang kedua miskonsepsi pengawasan, yang ketiga miskonsepsi pengembangan diri. Nah, di sini ada
kita minta kepada 3 peserta berbagi gitu, berbagi refleksinya. Maksudnya gini, 3 peserta ini untuk miskonsepsi belajar ini siapa yang mau membagikan refleksinya, siapa yang mau merefleksi dirinya mengenai miskonsepsi belajar ini. Nah, 1 orang ya. Lalu yang kedua ini siapa pula yang mau merefleksinya tentang pengawasan. Miskonsepsinya tentang pengawasan, kalau dulu, dan rencananya apa gitu. Nah, di sini ada. Yang ketiga adalah miskonsepsi pengembangan diri. Dulu dia mis terhadap pengembangan dirinya. Setelah dia mengikuti GMB, dia punya rencana bagaimana pengembangan dirinya. Nah, di sini ada, misalkan, miskonsepsi belajar. Dulu, keadaan dulu ya, sebagai pendidik, saya dulu meyakini dan melakukan miskonsepsi belajar. Seperti ini gitu. Mungkin yang sayanya, dulu saya melakukan miskonsepsi, saya belajar itu dengan para ahli misalnya. Nah, dengan para ahli. Setelah kita mengikuti GMB, kita ada rencana belajar. Karena itu saya akan mengubah cara belajar saya menjadi ini gitu. Bagaimana? Karena kita sudah mengikuti Guru Merdeka Belajar. Nah, begitu juga dengan pengawasan ini, mis terhadap pengawasan. Dulu saya sebagai pendidik, cara-cara mengajar saya berikut ini. Perlu saya tinggalkan gitu. Mungkin cara saya, saya hanya memberi tugas kepada muridnya, lalu catat gitu. Tanpa saya melihat murid saya itu maunya apa gitu. Nah, jadi di rencana ini kita tulis rencana perubahan pengawasan kita terhadap murid. Maka saya akan mengubah cara mengajar saya menjadi begini. Nah, kira-kira siapa? Cukup dipahami, Bu? Apakah cukup dipahami? Nah, siapa yang mau membagi refleksinya? Atau bisa juga di kolom chat. Di kolom chat kita tulis, dulunya kita begini. Kita pilih satu aja. Apakah di miss-nya belajarnya, apakah miss pengawasannya, apa miss pengembangan dirinya. Nanti rencananya apa? Gitu. Nah, nanti refleksi ini Ibu salin, setelah Ibu tulis di sini, Ibu juga tulis di di kertasnya. Nanti akan dibagikan ke sosmed. Silakan Ibu. Dulu miss kita belajarnya seperti apa? Silakan. Nah, rencana ke depannya saya begini. Ya, kita beri waktu ya, Bu ya. Nanti setelah ini kita langsung aja unggah refleksinya. Maaf, Assalamualaikum Bu Erna, maaf. Iya. Assalamualaikum Bu Erna. Salam. Ya Ibu. Boleh kita ketemu ya Bu Erna ya. Bu terlambat masuk nih ya, tertarik ini walaupun tidak ikut sebagai peserta. Tapi boleh. Bu Darmawati, Bu Erna, Bu Dar. Iya. Motivasi. Ya. Pakai motivasi. Persepsi. Sebagai gambaran aja kepada peserta kita, guru-guru kita yang ikut sekarang, Zoom sekarang. Sebagai ya Bu Erna ya, sebagai contoh ya. Ya. Dengan kegiatan GMG ini kan ada refleksi keadaan dulu dengan keadaan bencana sekarang ya Bu Erna. Ya. Ini sebagai contoh bagi saya pribadi ya Bu Erna. Kalau keadaan dulu ini sebagai gambaran bagi guru-guru kita yang ikut hari ini. Kalau dulu kita masih belajarnya ini pengembangan diri, saya ambil contohnya ya Bu Erna. Boleh Bu. Kalau saya sendiri sebelum mengenal GMB ini atau Sekolah Merdeka Belajar ini, pengembangan diri kita
Yaitu cukup dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang diminta oleh dinas. Kan itu pengembangan diri kita. Sekarang setelah mengikuti kegiatan Guru Merdeka Belajar, kita terpancing untuk belajar itu dengan dimanapun bisa. Dengan melihat link-link yang ada di grup-grup WA, terpancing untuk belajar. Untuk lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Itu yang akan direncanakan, yang akan datang Bu Erna. Gambaran. Oke Bu Erna, lanjut. Oh iya, terima kasih Bu Der yang sudah ikut berpartisipasi. Ternyata menarik bagi beliau ya. Dulunya Bu Der ini kata beliau untuk pengembangan dirinya hanya mengikuti pelatihan-pelatihan itu bila ada dari dinas pendidikan gitu, dan instansi gitu ya. Atau mungkin aja bisa guru hanya disuruh oleh Bu Der aja gitu untuk melakukan pengembangan dirinya dalam mengikuti pelatihan. Setelah mengikuti ini, ternyata Bu Der-nya ada rencana. Dia akan melakukan pelatihan bila ada link yang beredar, dia akan ikuti tanpa harus ada perintah. Karena itu tadi bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Ya Bu Der ya? Iya. Oke, Bagus, Bu Erna. terima kasih Bu Der. Nah, teman-teman ada tidak? Mungkin di miss belajarnya atau di miss pengawasannya terhadap muridnya, bagaimana? Ada yang lain? Atau boleh tulis di kolom chatnya. Ini belum ada kolom chatnya. Silakan teman-teman. Nah, nanti ini juga akan jadi refleksi ya untuk akan diunggah ini. Bisa juga Mbak Bu Erna tambahan sedikit masalah instruksi pengawasan. Kalau pengawasan. Iya, kalau dulu kita pengawasan kita kan belajar anak-anak sudah diberikan latihan, mungkin kita boleh meninggalkan anak-anak kan gitu dulu. Nah, kan kalau sekarang kita tidak, proses yang diperlukan bukan hasil yang diperlukan. Berarti rencana ke depannya nanti nggak kayak gini lagi gitu ya Bu Dar ya? Ya, rencananya lagi akan datang kita tidak akan meninggal anak. Karena dalam PGB ini, di dalam Guru Merdeka Belajar ini, kita dituntut untuk membimbing peserta didik kita proses menuju hasil gitu kan, gitu. Jadi belajarnya anak diberikan soal atau latihan, mereka itu juga dipandu, gitu. Oh iya, mungkin di sini bisa juga rencananya nanti mungkin tidak hanya kita kasih tugas kita keluar hanya anak yang bekerja, tetapi kita adakan diskusi, mungkin ya Bu Dar ya, diskusi santai bersama murid kita, sehingga murid itu tidak merasa terbebani, rileks gitu ya, ada diskusi pelajaran hari itu gitu. Jadi ada diskusi, ada komunikasi bersama murid-muridnya. Nah, di situ mungkin rencananya bisa seperti itu. Kalau dulunya seperti ini, rencana ke depannya bagaimana setelah Bu Angela angkat tangan tuh. Gimana? Bu Angela. Oh, Bu Angela silakan. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin Anggela ingin miskonsepsi pengawasan, Bu. Kalau dulu pas ngajar, mungkin Anggela tuh lebih mengutamakan kemauan sendiri. Yang penting tujuan tercapai. Mungkin kalau besoknya Anggela harus minta pendapat anak bagaimana tujuan ini akan tercapai gitu, Bu. Iya. Seperti itu rencana Bu Angela ke depannya ya. Berarti itu adalah Bu Angela tentang pengawasan terhadap cara belajar muridnya. Ya, yang teman-teman yang lain bagaimana?
mungkin dengan cara meminta pendapat anak itu mungkin sesuatu yang baru bagi kita ya Bu Angela ya. Jadi kita akan coba, Iya, kita dicoba coba dulu ya, Bu. gimana nanti iya. Kadang-kadang kita juga apalagi kita guru TK ya, gimana maunya. Kadang-kadang untuk komunikasi dengan anak kita berpikir, ah ini anak kecil mana bisa. Karena ada pikiran seperti itu ya. Iya, Tapi betul, Bu. tapi bahkan kadang-kadang kita kalau kita mengajak murid itu minta pendapatnya, malah pendapat mereka itu bisa kita terapkan di kelas kita gitu. Itu Nah, namanya maka kita kesepakatan. juga bisa belajar dari murid kita gitu. Iya, Bu. Walaupun mereka hanya anak-anak gitu ya. Berarti itu rencana ke depan Ibu Angela. Nah, nanti itu bisa dicatat kembali ya Bu Angela ya, referensinya, dan bisa diunggah ke sosmednya. Oke, Ada di Bu. kolom apakah ada? Astagfirullahaladzim. Nah, ada yang lain? Ibu Aurora mungkin mau kasih apa juga pendapatnya tentang refleksi GMB ini? Bagaimana ke depannya? Kalau dulunya bagaimana? Mungkin cara belajar, kalau di TK seperti ini mungkin. Oh ya Bu Aurora, kita hanya kasih buku, kertas, buku. Itu mungkin cara belajar yang dulu gitu. Kalau rencana sekarang mungkin kita benar-benar menggali kemampuan murid itu. Kalau di TK itu ada banyak ada aspek perkembangannya banyak ya, ada 6 gitu. Jadi benar-benar kita kembangkan aspeknya. Tidak hanya menulis, tapi juga ada motorik kasarnya yang kita kembangkan, mungkin dengan melalui permainan gitu. Ya, mungkin bisa seperti itu, Bu Aurora. Dah, kita lanjut aja Pak Fadli. Saya rasa ini bagaimana Pak bisa suaranya Pak Fadli? Kalau tidak kita lanjut aja Pak Fadli, udah mau jam 8.30. Di sini ada Bu Aurora. Coba. Kata Bu Aurora, dulu cara mengajar saya monoton sehingga anak terkadang jenuh dan tidak semangat untuk belajar. Namun setelah saya mengikuti GMB ini, saya akan mengubah cara mengajar saya, membuat cara belajar yang bervariasi dan menarik, sehingga meningkatkan minat anak untuk belajar. Adalah refleksi dari Ibu Aurora. Mencari cara ya Bu Aurora ya, cara belajarnya yang menarik, kata Bu Aurora, mungkin melalui permainan, ya Bu Aurora. Saya terdengar nggak, Bu? Nah, Bu Pak Fadli, kalau memang tidak bisa ini kita lanjut aja Pak Fadli. Halo. Kita ke sesi tanya jawab aja Pak Fadli. Nah, dari penjelasan dari diskusi kita hari ini, baik mulai dari kita memulai melakukan pendaftaran membuat akun di sekolah, membuat akun di sekolahmu, sehingga sampai kita mengerjakan modul GMB dan juga kegiatan kita saat ini, kira-kira teman-teman ada tidak yang mau ditanyakan seputar Guru Merdeka Belajar ini? Ada kira-kira teman-teman yang mau ditanyakan? Tidak hanya untuk sesi mentoring ini aja ya, tetapi juga mungkin teknis di awal, mungkin ada yang belum selesai mengerjakannya. Bagaimana? Apakah ada?
Apakah ada teman-teman? Berarti tidak ada. Gimana? Ya. Apakah ada Ibu yang mau ditanyakan? Berarti udah cukup jelas ya Bu ya, tentang kelas kemerdekaan, sehingga kita sampai ke sesi ini. Nah, kita lanjut Pak Fadli. Habis karena Ya cukup jelas kata Angela. Nah, berarti cukup jelas ya. Nah, sekarang kita refleksi. Nah, tadi sudah melihat panduan refleksi dan juga ada beberapa guru yang sudah melakukan refleksi terhadap dirinya mengenai Guru Merdeka Belajar. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang akan Bapak Ibu unggah di sosial medianya, boleh Instagram, boleh Facebook, dengan bisa mengcopy ini, boleh copy dan tulis. Nah, ini di atasnya tulisannya kurang jelas Pak Fadli. Nah, sebelumnya saya adalah guru. Nah, dia katanya sebelumnya saya adalah guru yang. Sekarang saya paham Guru Merdeka Belajar itu adalah guru yang bagaimana. Setelah ini, langkah yang akan saya ambil untuk menjadi Guru Merdeka Belajar adalah, nah, ini yang akan Ibu unggah. Dan terkendala, boleh secara manual aja buat di status Facebooknya atau Instagramnya dengan mention nanti komunitas Guru Belajar Nusantara. Ada 3 itu, ke komunitas Guru Belajar Nusantara, Guru Merdeka Belajar, dan komunitas Guru Belajar Pesisir Selatan. Nanti mentionnya kita kirim ke grup aja. Ya Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Oke, Bu. Ini adalah refleksi. Coba lanjut Pak Fadli, apakah masih ada? Nah, berikutnya apa gitu. Jadi berikutnya apa ini maksudnya apa yang akan Ibu lakukan terhadap cara belajar Ibu, cara pengawasan kita, cara pengembangan diri kita. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan terhadap diri kita setelah mengikuti Guru Merdeka Belajar ini? Ya, dan lanjut masih ada. Oh, terima kasih katanya. Sudah habis Pak Fadli? habis Bu. Ini ada kolom chatting. Nah, cukup jelas Bu. Nah, berarti sudah habis materi kita hari ini di sosial media. Sampaikan pada kegiatan ini, saya mohon maaf jika ada kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, karena pada dasarnya saya sama dengan ibu-ibu semua, Bapak juga, Bapak Fadli, saya juga belajar di sini. Jadi pada teman-teman semua, bagi yang belum mendaftar menjadi guru komunitas guru belajar, nanti ada linknya, silahkan mendaftar dan juga silahkan bergabung di WA grup komunitas guru belajar Pesisir Selatan. Nanti juga akan dibagi linknya di grup. Nah, sekian dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Alhamdulillah
teman-teman semuanya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ernawati sebagai narasumber kita malam ini. Panjang lebar beliau ceritakan tentang guru Merdeka Belajar, dan diharapkan kepada kita semua, fasilitator dan peserta GMB, kelas induksi kemerdekaan, induksi Merdeka Belajar, untuk bisa merenung, ya, mengimplementasikan ke dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari di kelasnya, bagaimana bisa mewujudkan Merdeka Belajar ini. Ya, demikian. Bu Erna, Bu Der, ya, Bu Aurora, Bu semuanya yang sudah berpartisipasi pada malam ini, semoga tetap semangat. Ya, demikian. Banyak maaf, ditutup aja malam ini. Semoga dapat menginspirasi buat teman-teman semuanya. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.